Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana, GHS. Contoh gerak harmonis sederhana. Sebuah pegas digantungkan, sebuah benda diletakkan di ujung pegas, kemudian benda ini ditarik, lalu kita lepas, maka benda akan bergerak naik turun. Benda akan bergerak harmonis sederhana. Tali digantungkan, di ujung tali kita letakkan sebuah benda, kita ikatkan sebuah benda, lalu tali ini kita simpangkan, kemudian kita lepas, maka benda di ujung tali akan bergerak ke kanan ke kiri, akan bergerak harmonis sederhana. Sebuah benda kita letakkan di permukaan air, sebuah kayu misalnya kita letakkan di permukaan air, kemudian kayu ini kita tekan sedikit, kemudian kita lepas, maka kayu ini akan bergerak naik turun, akan bergerak harmonis sederhana. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah pegas, kemudian kita letakkan sebuah benda di ujung pegas. Tentu pegas akan bertambah panjang. Benda ini akan mencapai posisi seimbangnya. Posisi seimbangnya titik B. Kemudian benda ini kita tarik sampai posisi A. Ini kita sebut posisi maksimum. Kita tarik sampai posisi A. Kemudian kita lepas. Maka benda ini akan bergerak naik turun. Bergerak dari satu posisi maksimum ke posisi maksimum lainnya. Dia akan bergerak naik turun. Bergerak harmonis sederhana. Ini posisi seimbang, ini posisi maksimum, ini posisi maksimum. Yang dimaksud dengan satu getaran adalah dari A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Itu satu getaran. Atau dari B ke C, ke B, ke A, lalu ke B lagi. Itu satu getaran. Ya, dari A ke A lagi, dari posisi maksimum ke posisi maksimum yang sama, satu getaran. Dari posisi seimbang terus sampai ke sini lagi, itu namanya satu getaran. Kemudian periode waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Benda bergetar. Nah, satu getaran dari A ke A lagi, waktunya berapa? Itulah yang namanya periode. Itulah yang namanya periode. Dari A ke A lagi periode. Kalau dari A ke B, berarti ini seperempat periode atau seperempat getaran. Dari A ke C, setengah getaran. Dari A, B, C, B sampai B, 3/4 getaran. Dari A ke A lagi, 1 getaran. Atau 1 periode. Jadi seperempat, setengah, 3/4, 1 getaran. Pada saat kita menyebut seperempat getaran atau seperempat periode, seperempat ini adalah fase. Seperempat ini adalah fase getaran. Kemudian seperempat tadi fase getaran. Kalau satu getaran, kalau kita nyatakan dengan sudut dari A ke A lagi, satu getaran atau satu periode kita nyatakan dengan sudut.
satu periode itu 360 derajat. Jadi dari A ke A 360 derajat. 360 derajat itu namanya sudut fase getaran. Dari A ke B seperempat getaran adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat itu adalah sudut fase getaran. Sudut dari A ke C 180 derajat atau setengah getaran. Setengah getaran itu adalah setengah getaran atau 180 derajat. 180 derajat itu adalah sudut fase getaran. Kemudian ada lagi yang namanya frekuensi. Frekuensi jumlah getaran dalam satu detik. Benda bergetar, nah satu detiknya itu berapa getaran, itu namanya frekuensi. Jumlah getaran dalam satu detik, itu adalah frekuensi. Hubungan periode dengan frekuensi, frekuensi dan periode kebalikan. Tadi periode kita menyebutnya banyaknya periode waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Periode ini adalah waktu untuk satu getaran. Kalau frekuensi, banyak getaran dalam satu detik. Jadi periode dengan frekuensi adalah dua besaran yang berbanding terbalik. T sama dengan 1 per F. Atau kalau kita kalikan T kali F sama dengan 1. Atau F sama dengan 1 per T. Kita ulang, frekuensi jumlah getaran dalam satu detik. Jumlah getaran dalam satu detik. Nah, jumlah getaran dalam satu detik kalau kita nyatakan dengan sudut, kalau kita nyatakan ini frekuensi, kalau kita nyatakan dengan sudut, dikalikan 2pi, dikalikan 360 derajat. Jumlah getaran dalam, misalkan jumlah getarannya seperempat. Seperempat getaran dalam satu detik. Kalau kita nyatakan dengan sudut 90 derajat dalam satu detik. Jadi seperempat getaran kan 90 derajat. Jadi 90 derajat dalam satu detik. Itu namanya frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Dinyatakan dengan radian. Jadi 2pi radian. Jadi frekuensi kita nyatakan dengan radian. Atau kalau dalam derajat 360 derajat. Tapi dalam perhitungan tentunya kalau omega ini berdiri sendiri, ini nggak boleh dalam derajat. Tetapi itu adalah 3,14 kali 2 kali frekuensinya. Ini kita lihat ini tadi ini sudut fase getaran. Sudut fase getaran. Ini fase getaran T per T tadi. Misalkan seperempat getaran. Nah, seperempat itu adalah fase getaran. Nah, kalau seperempat kita nyatakan dengan sudut, ini ya, T per T kita nyatakan dengan sudut kali 2pi. Itu namanya sudut fase getaran. Sudut fase getaran. T per T, misalkan seperempat getaran, kita nyatakan dengan sudut, itu namanya sudut fase getaran. T per T adalah fase getaran. Kalau T per T kali 2pi, itu namanya sudut fase getaran. Ini hubungan sudut fase dengan fase. Theta omega kali T. Theta ini tadi sudut fase. Sudut fase adalah omega kali T. Omega kali T. Omega 2pi per T kali T. Atau 2πf kali T. Nah, T per T itu adalah fase. Ini sudut fase, ini fase. Jadi kalau fasenya seperempat, fase seperempat getaran. Nah, seperempat kita nyatakan dengan sudut, kalikan 2pi. Seperempat kali 2pi. Seperempat kali 360 atau 90 derajat. Kemudian, bagaimanakah menyatakan simpangan dari benda ini? Ini benda, dia kan bergetar naik turun. Nah, ketika menyimpang dari posisi seimbang, menyimpang sejauh 1 cm misalnya. Menyimpang sejauh 2 cm, menyimpang sampai posisi maksimum, dan seterusnya. Maka simpangan tadi 1 cm, 2 cm, 3 cm itu
bisa kita ternyata itu bisa dinyatakan dengan grafik sinus. Simpangan tadi terhadap variabel waktu itu kita ternyata bisa kita gambarkan sebagai sebuah grafik sinus. Bagaimana caranya? Bagaimana prakteknya? Ini benda, lalu kita masukkan pena di sini. Ini kertas. Jadi ada pena di sini. Nah, pena ini akan bergerak bersama benda, naik turun. Sehingga di kertas ini akan ada jejak dari pena. Kalau kertasnya diam, tentu saja garisnya akan lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau kertas ini kita gerakkan ke kanan? Nah, ternyata kalau kertas ini kita gerakkan ke kanan, akan ada jejak-jejak pena berupa grafik sinus. Jadi grafik ini adalah grafik simpangan terhadap waktu. A adalah amplitudo. Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi tadi simpangan getaran kita sebut saja Y. Jadi dari posisi seimbang ke suatu posisi kita sebut saja Y. Simpangannya Y. Kalau simpangan maksimumnya A. Nah, simpangan Y ini simpangan maksimumnya, dia berupa sinus, grafik sinus. Y sama A sin theta. Theta adalah sudut fasenya. Y sama A sin theta. Theta kita tahu tadi omega kali T. Jadi Y simpangan adalah A sin omega T. Y sama dengan A sin omega T. Kecepatan getaran. Jadi ini benda bergetar, naik turun. Nanti ada simpangannya. Nah, pada posisi masing-masing ini, di posisi setiap saat, nanti kan ada kecepatan getarnya. Karena ketika benda naik turun, ini kecepatan getarnya tidak sama. Ada saatnya benda itu berdiam sesaat, ada saatnya dia bergerak cepat. Jadi kadang lambat, kadang cepat. Jadi ada kecepatan dia bergetar. Nah, kecepatan dia bergetar itu adalah diferensial dari simpangan dy dt. Diferensial y terhadap waktu dy dt. Ini didiferensialkan. Ini A, kita tulis A. Omega T diferensialnya terhadap T adalah omega. Jadi tadi A kita tulis omega T diferensialnya omega. Jadi omega A. Jadi bagian yang dalam ini didiferensialkan lebih dulu. Omega T diferensialnya adalah omega. Jadi omega kali A. Kemudian sinusnya. Sinus didiferensialkan terhadap T. Sinus diferensialnya adalah cos omega T. Saya ulangi, ini A, kita tulis A. Yang di dalam sinus kita diferensialkan omega T diferensialnya omega, jadi omega kali A. Sinus diferensialnya cos, jadi cos omega T. Jadi V sama dengan omega A cos omega T. Kemudian nilai cos maksimal adalah 1. Jadi V maksimalnya kalau cosnya 1. Dengan kata lain omega A ini adalah kecepatan yang maksimal. Kecepatan maksimum. Omega A ini adalah kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum omega kali A. Sama dengan omega kali A. Kemudian percepatan. Jadi kalau kecepatannya berubah, artinya ada percepatan. Jadi benda bergerak, itu ada percepatan atau perlambatan. Nah, percepatan A, satuannya meter persekuan kuadrat. Percepatan ini turunan atau diferensial dari T. V terhadap T, dV dt. Ini
kita diferensialkan lagi. Omega A kita tulis ini omega kali A, omega kali A. Kemudian omega T-nya didiferensialkan, omega T diferensialkan omega. Jadi tadi omega A kali omega. Omega A, ini diferensialnya omega. Jadi omega A kali omega. Omega A kali omega berarti omega kuadrat A. Omega kuadrat A. Kemudian cos, diferensial cos adalah min sin. Min sin. Min sinus omega. Min sinus omega. Jadi min omega kuadrat sin omega T. Nah, nilai ini maksimum kalau harga ini, min sin ini jadi 1, nilainya 1. Jadi, omega kuadrat A ini adalah nilai dari percepatan maksimal, percepatan maksimum. Percepatan maksimum adalah omega kuadrat A. Atau kita bisa nyatakan persamaan ini dengan variabel lain. Omega kuadrat A sinus omega T yang di atas tadi, A sinus omega T adalah Y. A sinus omega T ini Y. Kita bisa ubah menjadi variabel Y. Jadi min omega kuadrat A sin ini Y, min omega kuadrat Y. Berarti persamaan ini Y ini simpangan adalah sebuah vektor. A percepatan juga sebuah vektor. Y simpangan sebuah vektor. Vektornya kemana? Jadi kalau ini dari sini, ini posisi maksimum. Ketika di atas, artinya simpangannya ke atas. Jadi Y-nya ke atas. Dari Y kita tarik dari posisi imbang ke posisi atas. Jadi panahnya ke atas. Ketika di bawah, kita tarik dari atas ke bawah, vektornya, jadi vektor Y ke bawah. Jadi Y simpangan ini vektor, memiliki arah. Nah, arahnya itu dimulai dari posisi imbang ke posisi yang diinginkan. Dari posisi imbang ke posisi yang diinginkan. Ini Y ke atas, ini Y ke bawah. Jadi Y itu adalah sebuah vektor. Y sebuah vektor. A percepatan juga sebuah vektor. Jadi ini persamaan vektor. A sama dengan min omega kuadrat Y. Nah, tanda min menunjukkan vektor Y berlawanan dengan vektor A. Kemudian persamaan ini juga menunjukkan A berbanding lurus dengan Y. Jadi kalau lihat minnya menunjukkan arah Y dengan A berlawanan. Kalau lihat persamaan ini linear, nah linearnya persamaan ini menunjukkan A berbanding lurus dengan Y. Jadi nilai Y berbanding lurus dengan A. Kalau lihat vektornya, Y berlawanan arah dengan A. Berarti simpangan sebanding dengan percepatan. Linear ya, simpangan sebanding dengan linear. Jadi nilainya Y sebanding dengan A. Kemudian arahnya, arah simpangan berlawanan dengan percepatan. Kita lihat gambarnya. Ketika benda di atas, Y-nya ke atas. Ketika benda di bawah, Y ke bawah. Maka ketika Y ke atas, A-nya ke bawah. Ketika arah Y ke bawah, A ke atas. Jadi ketika benda ada di atas, benda akan dipercepat menuju posisi seimbang. Ketika benda sedang di bawah, benda akan dipercepat menuju posisi seimbang. Artinya benda ini akan selalu bergerak naik turun di sekitar posisi seimbang. Gaya pada gerak harmonis sederhana. Ini hukum Hooke, gaya sama dengan min KY. Gaya sama dengan hukum Hooke, di mana simpangan sebanding dengan gaya. Artinya simpangan sebanding dengan gaya. Jadi kalau simpangannya makin jauh, berarti gaya yang memulihkan keadaan, gaya yang menyebabkan benda kembali ke posisi seimbang itu makin besar.
Jadi kalau Y-nya makin jauh, gaya yang menyebabkan benda yang menuju seimbang ini, yang memulihkan benda kembali ke posisi seimbang itu makin besar. Simpangan sebanding dengan gaya. Kemudian min menunjukkan arah simpangan berlawanan dengan gaya. Jadi Y ke atas, gayanya ke bawah. Atau tadi A-nya ke bawah, karena F sama dengan MA. Jadi Y ke atas, gaya ke bawah, A ke bawah, percepatan ke bawah. Kalau Y ke bawah, gaya ke atas, percepatan ke atas. Sebagaimana gambar sebelumnya. Y ke atas, A ke bawah, gaya ke bawah. Karena A dengan gaya kan searah. F sama dengan MA. Jadi A ke bawah, gaya ke bawah. Y ke bawah, A ke atas, gaya ke atas. Kita tahu F sama dengan MA. F dengan A itu searah. Hukum Hooke, F sama dengan min KY. Jadi kalau simpangannya makin jauh, gayanya makin besar. Simpangan makin jauh, gaya makin besar. Atau sebanding. Atau simpangan makin kecil, gaya makin kecil. Artinya sebanding. Terus arahnya adalah berlawanan. Simpangan berlawanan dengan gaya. Simpangan berlawanan dengan gaya. Kemudian frekuensi dan periode pada gerak harmonis sederhana. Ini hukum Newton F sama dengan MA. Hukum Newton F sama dengan MA. Gaya pada gerak harmonis sederhana KY. Jadi disebut gerak harmonis sederhana karena syarat ini. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, tidak disebut gerak harmonis sederhana. Tidak disebut gerak harmonis sederhana. Kalau F sebanding dengan Y, kalau gaya sebanding dengan simpangan, dia disebut gerak harmonis sederhana. Kalau tidak sebanding, bisa jadi dia gerak harmonis tapi tidak sederhana. F sama dengan M kali A. F, gaya pada gerak harmonis sederhana, min KY. M kali A tadi ya, A pada rumus sebelumnya min omega kuadrat Y. Pada rumus sebelumnya ini, A adalah min omega kuadrat Y. Min omega kuadrat Y. Ya, gaya pada harmonis sederhana min KY. Percepatan pada gerak harmonis sederhana min omega kuadrat Y. Ini minnya coret. Kemudian Y-nya coret. Sehingga K, konstanta gaya atau konstanta pegas pada gerak harmonis sederhana M omega kuadrat. Massa kali omega kuadrat. Omega tadi frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Omega kuadrat. M-nya taruh di ruas kiri, jadi bagi M. Kemudian kuadratnya supaya hilang di akar. Ya, di akar jadi omeganya hilang. Omega sama dengan akar K per M. Omega adalah 2pi kali F. Omega tadi frekuensi sudut. Ini frekuensi dinyatakan dengan sudut ya. Omega 2pi F. Kemudian 2pi pindah ke ruas kiri menjadi bagi ya. Bagi 2pi. Jadi frekuensi adalah 1/2pi akar K per M. Periodenya bagaimana? Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi ini kita balik saja. Jadi periode kan seperfrekuensi. Jadi ini sepernya kan 2pi. Akar K per M sepernya, M per K, akar M per K. Ingat T sama 1/F, kebalikan ya. Periode dengan frekuensi adalah kebalikannya. Kemudian, frekuensi dan periode pada pegas. Tadi secara umum ini frekuensi dan periode. Bagaimana kalau pegas? Kalau pegas, maka K ini kita sebut konstanta pegas. K-nya ini kita sebut konstanta pegas. Ini pada pegas, ya, gerak harmonis sederhana pada pegas. Bagaimana pada bandul? Pada bandul. Ini
benda kita tarik, kemudian kita lepas, dia bergerak harmonis sederhana. Kita akan menyebut dia sederhana kalau sudutnya kecil. Dan ketika sudutnya kecil, maka Y yang tadinya berupa busur lingkaran, maka dia akan mendekati sebuah garis lurus. Sebuah garis lurus. Maka kalau dia pendekatannya sudah berupa garis lurus, artinya nanti gaya yang menyebabkan dia kembali ke posisi imbang akan sebanding dengan Y, dengan simpangan. F sama dengan KY. Sehingga dia bisa memenuhi persamaan hukum Hooke, F sama dengan KY, maka dia bisa disebut sebagai gerak harmonis sederhana. Kita lihat. Ada gaya berat ke bawah. Kita uraikan gaya-gayanya. MG ke bawah. Ini sudutnya, sudut simpangannya theta. Ini theta ya. Ini MG. Maka ini uraian pada arah perpanjangan tali. Itu MG cos. Kemudian yang tegak lurus dengan tali MG sin. MG cos theta, MG sin. Jadi ini MG sin adalah gaya yang menyebabkan dia benda ini bergerak bolak-balik menuju posisi imbang. F sama dengan min MG sin theta adalah gaya pemulih yang bekerja pada M untuk mengembalikannya ke titik seimbang. MG sin gaya pemulih yang menyebabkan dia kembali ke posisi imbang. Kembali ke posisi imbang, pas di sini MG sin ke sini. Kembali lagi ke posisi imbang. Kembali terus bolak-balik di sekitar titik seimbang. F tidak sebanding dengan simpangan sudut. F tidak sebanding dengan sudut theta. Tidak sebanding dengan sudut theta. Sehingga gerak yang terjadi bukan gerak harmonis sederhana. F tidak sebanding dengan theta. Tetapi jika sudut theta kecil, maka sin theta hampir sama dengan theta bila dinyatakan dengan radian. Jadi kalau sudutnya kecil, sin theta itu hampir sama dengan theta, tapi dengan catatan theta dalam radian. Jadi F sama dengan theta, jadi F sama min mg kali theta. Sehingga theta sebanding dengan gaya. Sudut sebanding dengan gaya, maka dia kita anggap sebagai gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana. Kemudian kita tahu ini dari persamaan busur ya. Y sama dengan L theta. Y sama dengan L theta. Ini Y sama dengan L theta. Kita tahu theta. Theta itu kan Y dibagi L. Theta itu Y dibagi L. Theta sama dengan Y dibagi L. Berarti Y sama dengan L kali theta. Y sama dengan L kali theta. Persamaan pada busur lingkaran ya. Theta sudut itu adalah perbandingan Y dibandingkan dengan L. Y bagi L ya. Sudut dalam radian adalah Y busur dibagi L. Busur lingkaran dibagi L. Y sama dengan L theta. Dan untuk sudut yang kecil keadaannya mendekati gerak pada dalam garis lurus ya. Y sin theta adalah theta ya. Sin theta adalah theta. Kemudian theta ini kita nyatakan theta itu Y dibagi L. Ya, theta dalam radian itu adalah Y busurnya dibagi jari-jari ya. Theta ini sudut dalam radian adalah busur dibagi L-nya, jari-jarinya. Theta adalah Y dibagi L. Ini KY, Y adalah Y. Y-nya dicoret. Jadi MG dibagi L adalah K. Jadi konstanta untuk pada bandul sederhana, K-nya ini konstanta gayanya. Konstanta pada gerak harmonis sederhana adalah MG dibagi L. Maka kita masukkan pada persamaan frekuensi gerak harmonis sederhana, K-nya itu MG dibagi L. Ini frekuensi pada gerak harmonis sederhana. Kita masukkan untuk bandul sederhana. K, MG dibagi L. MG dibagi L dibagi M. Ini K-nya MG bagi L bagi M bagi M coret.
Jadi G per L. Ini frekuensinya. 1/2pi akar G per M. Kalau periodenya kebalikannya. 1/2pi 2pi. Akar G per L, L per G. Kita lihat dari persamaan ini, frekuensi dan periode pada bandul sederhana tidak bergantung pada massa benda yang digantungkan. Jadi periode ini tidak bergantung pada massa. Jadi faktor massa udah nggak ada, udah hilang di sini. Artinya berapapun ini massa diubah-ubah, maka periodenya tetap sama. Misalkan ini 1 gram, kita ubah jadi 2 gram. Maka waktu dari sini sampai sini itu tidak berubah, sama saja. Kalau ini dari sini ke sini 4 detik misalnya, masanya kita ubah-ubah, tetap dari sini ke sini 4 detik. Tidak menyebabkan dia waktunya lebih singkat. Energi mekanik pada gerak harmonis sederhana. Energi mekanik adalah energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik atau EM itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Kita mau lihat energi mekanik di posisi sembarang, energi mekanik di posisi maksimum, energi mekanik di posisi seimbang. Kita mau lihat nih, energi mekanik di posisi sembarang, energi mekanik di posisi maksimum, energi mekanik di posisi seimbang. Di posisi sembarang, Y benda simpangannya Y, maka energi potensial dari gerak harmonis sederhana itu setengah KY kuadrat. Setengah KY kuadrat. Nah, energi kinetik setengah MV kuadrat. Ya, energi potensialnya setengah KY kuadrat. Untuk pegas, energi potensial pegas itu setengah KY kuadrat. Energi kinetik setengah MV kuadrat. Kemudian di simpangan maksimum, berarti Y-nya simpangannya maksimum A. Maka EP-nya, Y-nya kita ganti A. A kuadrat. Jadi EP setengah KA kuadrat. Nah, di posisi maksimum, itu kecepatannya 0. Jadi dia turun set, pada saat di sini, dia berhenti sesaat, terus balik lagi. Jadi bergerak, makin cepat. Di sini makin cepat, terus makin lambat. Nah, di sini berhenti sesaat, kemudian balik lagi. Jadi ini kecepatannya 0, berhenti sesaat. Kalau V 0, berarti EK 0. Di posisi seimbang, berarti ini simpangannya kan 0 ya. Karena simpangan kita menghitungnya dari posisi seimbang. Jadi simpangannya 0, maka kalau Y 0, EP 0. EP-nya 0. Bagaimana kecepatan di sini? Di sini kecepatannya maksimal. Jadi pergerakannya adalah dia bergerak set, di sini berhenti sesaat, terus makin lama makin cepat, di sini paling cepat. Ini kecepatannya paling cepat. Terus melambat, kecepatannya 0. Bergerak cepat, makin cepat. Ini paling cepat, maksimum. Terus melambat lagi, ke sini kecepatannya 0. Jadi di posisi seimbang, itu kecepatannya terbesar, maksimum. Maka EK-nya juga maksimum. Jadi V-nya maksimum. Setengah MV kuadrat, V-nya V maksimum. Kita masukkan nih energi mekanik, EP tambah EK. EP-nya ini, EK-nya ini. Energi mekanik di posisi maksimum. Ini di posisi sembarang, ini posisi maksimum. Di posisi maksimum, ya di sini nih, ketika Y-nya maksimum, maka EP-nya maksimum nih, setengah K kuadrat, EK-nya 0. Ya, di Y maksimum, di amplitudo ini, EP-nya EP setengah KY kuadrat, Y-nya itu A. EK-nya 0, di sini kan berhenti sesaat. Kemudian di posisi seimbang, maka posisi seimbang, EP-nya 0 ya, karena Y-nya kan 0 ya, Y-nya 0, EP 0. Nah, EK-nya maksimum, setengah MV maksimum kuadrat, setengah MV maksimum kuadrat. Sehingga persamaan energinya, ini di sembarang posisi, setengah KY kuadrat, setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat sama dengan, ini di posisi maksimum,
setengah K A kuadrat, ya, simpangannya kan A. Di posisi maksimum simpangannya A kuadrat. Di posisi imbang, V-nya maksimum, setengah V maksimum kuadrat, sementara EP-nya adalah 0. Ya, di posisi imbang, energi potensialnya 0. Demikianlah uraian tentang gerak harmonis sederhana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.